Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika akan motong ayam, motong kambing, motong sapi, saya tidak kejam, tapi saya sedang menjalankan satu proses sunatullah bahwa sapi ini dimasukkan surga melalui belati yang kita sembelihkan. Jadi tidak kasihan. Kan ada Pak yang cerita, Ustaz, puluhan sapi, belasan kambing, nggak kasihan, nggak, kok tega sampean? Oh enggak, karena cara pandangnya kita sedang mengantarkan dia ke surga. Insya Allah kita juga berpahala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang dan juga segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Ini sederhana sekali yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendek, cuman mengandung satu makna yang cukup dalam. Kita kupas dari berbagai sisi tadi, itu bisa diperpanjang dan diperluas, dan karena itu merupakan satu di antara kemukjizatan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain, bahwasanya Nabi dikaruniai kemampuan untuk menyusun kata atau berbicara dengan kalimat yang singkat. Utitu jawami'ul kalim, maksudnya kalimatnya singkat tetapi memiliki pemaknaan yang sangat jamak, yang sangat luas. Dengan kalimat singkat tetapi mengurai ilmu yang sedemikian besar. Ya, sudah pernah kita sampaikan bahwa yang dimaksud jawami'ul kalim ini adalah para ulama itu menyatakan bahwa itu adalah Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran itu setiap ayat memiliki kandungan tafsir yang luar biasa, pelajaran yang banyak, dan juga para muhadis mufassir menyatakan tidak hanya ayat Al-Quran yang disebut jawami'ul kalim, kemampuan Rasul mengatakan yang pendek tetapi punya makna panjang tadi, punya makna yang luas, tetapi juga adalah memang perkataan Nabi, hadis-hadis, kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Nabi demikian adanya. Demikian ya Bapak sekalian. Ini menjelaskan tentang bagaimana burung. Kalau kita terjemahkan ya, di masyarakat kita itu ada miskin, ada fakir. Kalau miskin itu orang yang mampu bekerja tetapi hasilnya cukup untuk dimakan sehari-hari, tidak bisa saving, tidak bisa nabung, tidak bisa beli aset ini aset itu. Nah, ini kayaknya yang relevan dengan kondisi burung. Berangkat beca atau berangkat arau atau berangkat kemana, pulang sudah bawa hasil, bawa makanan atau bawa uang untuk beli beras hari itu. Nah, tapi kalau fakir itu beda, sudah tidak punya apa-apa dan sudah tidak bisa bekerja. Misalkan orang jompo, orang cacat misalkan, itu fakir miskin. Kalau hanya miskin statusnya, kondisinya berkekurangan, hanya pas-pasan tetapi masih bisa bekerja. Tetapi burung yang dalam hadis ini dinisbatkan atau dipermisalkan tidak hanya kepada orang miskin yang memang relevan tadi itu, memang nggak punya apa-apa,
siapapun kita, meskipun kita punya harta banyak, kita punya harta benda banyak, diambil fadilah dari bahwasanya burung tidak pernah nganeh-nganeh gitu. Kalau punya jabatan, tadi itu sudah kita review lagi, punya jabatan tidak memanipulasi, karena tidak curang pun Allah juga sudah menjamin rezekinya. Demikian, ada waktu masih untuk berdialog, untuk berinteraktif. Ini untuk kajian kali ini tentang burung, dan insya Allah dalam bab yakin dan tawakal kita masih ada 4 hadis lagi yang sudah tidak berkaitannya dengan burung-burung lagi ya. Ini tentang burung yang terakhir. Silahkan, mungkin mas-mas ada yang sebelum nanti Kong Dai memberikan review, berikan tambahan, nggih. Untuk tawakalan burung, Nggih, Pak Dada. Saya kira tawakalnya burung itu sama dengan malaikat. Jadi apa yang diperintahkan ya itu sudah yang dijalani. Sedangkan kita bisa menjabarkan semuanya. Jadi kita kalau disuruh meniru tawakalnya burung, kan kita galang. Sedangkan tawakalnya burung itu tetap kalau kerja dari pagi sampai sore ya tiap hari seperti itu. Sedangkan manusia Bisa berkreasi. lebih luas gangguannya, dan yang dicari lebih halal daripada burung. Burung masih nyuri, Pak. Iya, jadi kalau kita tawakalnya untuk meniru burung, kita kan kita yang keliru. Ya. Tapi kalau cuma dibuat perumpamaan bahwa kita hidup pasti makan, itu betul. Iya. Jadi sekali lagi kita review untuk yang lalu bahwa kalau burung nyuri itu tidak dosa, Pak. Itu tidak dosa. Jadi karena memang alam ini dibentangkan untuk landscape atau memang untuk alam semesta ada sunatullahnya. Jadi ada rantai makanan. Jadi kalau Allah menggelar rizkinya burung atau binatang-binatang itu ya diantaranya dari tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia, yang menurut versi kita tikus ini nyuri gitu. Burung itu nyuri, tapi versi Allah insya Allah tidak, karena itu memang landscape yang dibentangkan oleh Allah ya, diberikan. Dan kita pun kalau misalkan kita memberi racun, memberi apa, ya tidak dosa juga, karena itu merupakan bentuk ikhtiar kita bagaimana kita menjaga menjaga ikhtiar kita. Jadi hukum itu bunuh membunuh, bahkan manusia sekalipun saling bunuh pun itu juga bisa mempunyai dua konsekuensi. Bisa dua-duanya masuk neraka, bisa dua-duanya masuk surga, atau salah satunya masuk surga, salah satunya masuk neraka. Nah, tadi sepenuhnya memang atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing terikat oleh hukum dirinya kepada Allah masing-masing. Burung, tikus itu tidak dosa karena rezekinya memang diberikan seperti itu. Orang yang bunuh orang itu kemarin diceritakan ada 2 hadis yang sama-sama saling bunuh, tapi ceritanya bertolak belakang. Ada yang sama-sama masuk neraka, ada yang sama-sama masuk surga, dan itu ada kronologis hukumnya masing-masing. Nah, burung kenapa dinisbatkan kita ke tawakalnya? Ya kita ambil dari sisi-sisi yang tadi itu, bahwasanya burung itu seperti malaikat, bisanya hanya sepenuhnya taat kepada Allah. Malaikat tidak bisa melanggar perintah Allah, burung, hewan, binatang juga hakikatnya tidak melanggar perintah Allah. Meskipun secara zahir kita lihat kucing itu makan tikus itu zalim, misalnya seperti itu. Itu kan hukum kita, hukum manusia. Tapi dalam hukum perbinatangan tidak zalim. Mereka sedang menerapkan karunia rizki dari Allah, dan yang dimakan pun juga sedang menjalankan takdir dari Allah, dan semua takdir itu adalah hakikatnya adalah baik. Termasuk kalau kita kemarin motong sapi itu, Pak, motong kambing, motong sapi, motong ayam, itu dari sisi adegan kehidupan ya zalim. Masa ayam disembelih gitu kan,
dolim amat itu manusia. Tapi karena memang itu sudah merupakan alur iradah Allah bahwa ayam ini dijadikan untuk dimakan oleh manusia. Ya sama aja, tikus memang diciptakan diantaranya dimakan oleh kucing gitu. Tapi caranya kucing kan tidak nyembelih. Kucing kan caranya lebih barbar, Pak. Rekam gitu, atau macan itu kalau kita lihat di TV, makan kijang, makan kancil itu kan diterkam di lehernya itu ya sampai mati, kasihan lah gitu. Seolah-olah kejam. Tapi tidak. Itu hakikatnya harimau sedang menjalankan sunatullahnya, mencari karunia rizki, menjalankan amanah untuk mencari nafkah, dan itu berpahala. Kijang yang seolah-olah di Pulau Soro dibunuh tadi itu, dia sedang disurgakan oleh Allah melalui proses dimakan oleh macan gitu. Maka saya berpikir dari sisi itu, ketika akan motong ayam, motong kambing, motong sapi, saya tidak kejam, tapi saya sedang menjalankan satu proses sunatullah bahwa sapi ini dimasukkan surga melalui belati yang kita sembelihkan. Jadi tidak kasihan. Kan ada Pak yang cerita, Ustaz, puluhan sapi, belasan kambing enggak kasihan. Enggak, kok tega sampean? Oh enggak, karena cara pandangnya kita sedang mengantarkan dia ke surga. Insya Allah kita juga berpahala gitu. Makanya sisi pandang terhadap segala sesuatu kita pakai sisi pandang dari sudut pandang ilahiyah, insya Allah aman semuanya, insya Allah tidak ada ganjalan apapun. Ya termasuk kalau kita beribadah ke satu masjid, ya meskipun masjid itu misalkan saya sering Pak dalam perjalanan itu, oh ini masjidnya bukan bukan kita lah misalkan, yes bismillah lah, kita ke situ mau sholat gitu, mau sholat. Saya sering juga subuh itu masih di perjalanan mana, ya saya turun di sembarang masjid sudah. Nah, ternyata di sana tidak seperti yang kita lakukan. Ya sudah, tawakal kepada Allah, mengikuti apa yang ada di situ, karena sifatnya makmum begitu. Ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Dan kita tidak merasa melanggar juga dalam hal seperti itu. Takmir, memakmurkan musola, memakmurkan masjid, betul-betul li'ila kalimatillah gitu. Nah, kita pun mengisi keramaian seperti ini misalkan, Kung Tai jauh-jauh, Pak Karso, Pak Noto jauh-jauh, li'ila kalimatillah. Insya Allah nggak ada ganjalan, nggak ada gimana-gimana, insya Allah. Justru yang ada kenikmatan. Meskipun pahit, subuh-subuh harus jauh-jauh. Meskipun pahit harus, ini lebur ini, kambingnya ini gegek ini, mosok mau saya potong ya. Akan terhindar dari itu semua karena fokus tujuannya, niatnya li'ila kalimatillah tadi. Termasuk juga mencari rezeki. Malaikat, burung ini sama sebagaimana matahari diperintah oleh Allah tidak pernah cidro. Dia terbit setiap hari dan tenggelam setiap sore matahari. Burung berangkat setiap pagi, pulang setiap sore. Malaikat siap dengan perintah-perintah Allah setiap saat. Kita justru disampaikan oleh Pak Dadang tadi itu makhluk yang unik. Kita bisa jadi burung, bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Justru itulah hadis-hadis ini adalah untuk kita, untuk manusia. Burung tidak butuh hadis ini, malaikat tidak butuh hadis ini. Yang butuh hadis ini adalah kita manusia dan jin, karena yang sifatnya bisa kesana kemari. Maka diarahkan oleh syariat kita. Kalau cari rezeki, dalam menyikapi rezeki, contohlah burung itu. Maka Allah akan memberikan karunia yang betul-betul baik. Tawakalnya betul-betul tawakal seperti burung. Burung tidak punya tendensi apapun. Keluar ya keluar, cari rizki. Kita itu sering-sering bertendensi, Pak. Kita itu rajin itu, ada tendensi. Kita itu misalkan sering umroh misalkan, ada tendensinya ya mungkin bosan di rumah, ingin jalan-jalan. Tendensinya mungkin punya pikiran kalau semakin sering ke tanah suci semakin dimuliakan oleh masyarakat. Bisa macam-macam, bisa. Burung enggak. Burung pokoknya pergi cari makan untuk anaknya, pulang gitu, pulang. Gitu nggih kurang lebih pembedaannya Pak Dadang. Betul, manusia, karena justru manusia itu kita bisa kreatif, maka kita dibatasi oleh rambu-rambu,
oleh permisalan-permisalan, oleh tuntunan-tuntunan, sehingga kita betul-betul terarah sebagaimana yang Allah maui, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Masih ada 3 menit. Nggih, Gong, monggo, nggih, monggo, Gong. Dengan yakin dan tawakal pada hadis kesinjitan ini diinsyaalkan kita lihat sehingga keyakinan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana kita disuruh untuk bisa seperti halnya burung yang dengan keikhlasan dan keyakinannya mereka juga ikut terjadi. Kemudian dikaitkan dengan manusia. Kemudian ada hadis Rasulullah Ikmal Dunyaka. Kita disuruh melihat dunia seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Wah, Ikmal di Afrika dan betul-betul suruh melihat kematian, bahwa besok kita akan mati. Sehingga bagaimana ini menerjemahkan, di samping itu manusia memang unik, luar biasa. Di dalam hidup ini kita sudah mengetahuinya, bagaimana kita punya planning, punya organizing, punya actuating, punya controlling, yang semuanya ini mengarah bagaimana ke depan itu kita bahagia. Apakah nanti ini dipositifkan atau dinegatifkan dalam hal-hal yang kita pikir panjang, namun di dalam yakin dan tawakal menurut versi Allah, barangkali ini akan ada pencerahan dari Ustadz. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bermuara atas izin dan atas kehendak Allah SWT, sehingga sekalian konsep yang telah dituntunkan oleh Nabi ini sebatas kita mengetahui dan sebatas kita berupaya. Nah, upaya kita ini harus dilandasi dengan ikhtiar yang benar, yakni selain berupaya dalam dunianya ini juga kita butuh dimensi-dimensi ukhrawi, yakni izin dan maunah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang bisa menerapkan ajaran-ajaran tadi itu. Di antaranya bisa menerapkan kualitas tawakal kita seperti hanya burung, karena tanpa atas izin dan atas taufik atau bimbingan Allah, kita mustahil untuk bisa menggapai itu semua. Jadi rahasia dibalik rahasia itu semua, selain ilmu yang kita pelajari, selain pelatihan yang kita latihkan, kuncinya adalah kita memohon, mengetuk pintu langit agar kita dibimbing, agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita pelajari. Niku inti dari segala inti, bagaimana agar kita bisa menerapkan ajaran-ajaran. Selain kita memang harus mengilmui, ya, selain kita harus melatih, mengkondisikan segala sesuatu, eksekusinya ada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa Pak, dulu sudah kita sampaikan ya, orang dari awal sampai akhir hidupnya ini mengamalkan amalan-amalan ahli surga, tetapi tampaknya Allah memiliki kehendak yang lain, sehingga dia di akhir hidupnya menjadi ahli neraka atau sebaliknya. Ini yang kita sangat-sangat berhati-hati atau cemas, dan sekaligus kita punya harapan besar bahwa seperti apapun kita dalam perjalanan hidup kita, Allah masih membuka peluang bahwa di akhir hidup kita nanti jadi ahlul jannah, husnul khotimah. Atau kita tidak boleh berbangga-bangga, kita perlu cemas setiap saat kalau Allah tidak menerima kita, kalau ternyata Allah menghendaki akhir hidup kita su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Maka doa Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah itu setiap saat. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah. Apapun sekarang, seberapapun ilmu kita, apapun kelakuan kita hari ini, mudah-mudahan Allah akhiri perjalanan hidup kita nanti itu dengan husnul khotimah. Dan doa husnul khotimah ini hanya untuk orang yang masih hidup. Nah teman-teman, itu kalau ada kabar kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
mudah-mudahan husnul khotimah lah wis mari masih baru didoakan husnul khotimah. Maka dia mudah-mudahan kita yang belum ini benar-benar nanti husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.